Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa fi riwayatin muslimatin. Wa qala aidan antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan ucapkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan kali ini di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stid Sirajul Falah Bogor. Ini masih dalam mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran, ya. Nah, hari ini ya sesuai dengan RPS yang dulu pernah saya bagikan, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sebenarnya pengembangan media belajar ya pendidikan agama Islam menggunakan artificial intelligence, ya. Ini sangat tekan dan minimal menjadi wawasan baru tentang bagaimana media belajar, ya, bagaimana sebuah pembelajaran menggunakan media mencapai, ya, dari tujuan pembelajaran itu sendiri, ya, bahwa kita pahami, ya, media belajar itu. Tidak terdengar, Pak Dokter. Macet, Pak Dokter. Jaringan. Itu dengan baik, ya. Mohon maaf tadi agak sedikit hilang nih sinyalnya, ya. Mudah-mudahan terlihat kembali. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi saya sampai membahas ya sekilas tentang jadi media belajar di wasilah ya dalam suksesnya berhasilnya pembelajaran, ya. Belajar itu berhasil apabila dilihat dari hasil belajar peserta didik, ya, atau bisa dilihat dari motivasi, ya, minat dan juga kesungguhan dari pembelajar itu sendiri, ya. Kalau kita lihat di sini ya biasanya, oh masya Allah ya hari ini yang datang cukup banyak ini, ya, sehingga ini berarti memang semangat nih untuk belajar, ya. Jadi walaupun nanti kita belum melihat nilainya, tapi dalam proses pembelajarannya ternyata peserta didik itu, mahasiswa itu antusias gitu ya, dan senang gitu ya. Nah, itu adalah bagian juga dari bagian ya elemen ataupun unsur-unsur dalam berhasilnya pembelajaran, ya. Tetapi secara spesifik bahwa pembelajaran ya proses belajar mengajar itu bisa dikatakan berhasil apabila ya peserta didik itu memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, dalam rangka berhasilnya ya pemahaman peserta didik dari materi
biasanya menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran ya dari dulu sudah dilakukan dari mulai yang ada pada internal gurunya ya, mulai dari intonasi, ceramah, cara, metode, retorika dalam menyampaikan materi, ya kemudian juga berbagai evaluasi, tes, UTS, UAS ya dan yang lainnya, ya kemudian juga performance dari guru itu sendiri ya sampai kepada nanti media ya lingkungan media belajarnya dan juga lingkungan belajar yang turut mensukseskan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, salah satu dari media yang saat ya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, jadi bukan hanya tadi papan tulis, kemudian buku, ya LKS, buku ajar, ya kemudian juga mungkin proyektor gitu ya, dan yang lainnya. Termasuk sekarang ini dengan berkembangnya dunia internet, ya, maka mau tidak mau, ya kita harus menggunakannya juga. Ya. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru mau tidak mau juga harus menggunakan ya pengembangan atau perkembangan dari teknologi itu sendiri. Salah satunya menjadikannya sebagai media belajar. Ya selain juga sebenarnya sumber belajar juga gitu ya. Sumber belajar misalnya sekarang itu ya sudah banyak berkembang sekali ya di internet atau di YouTube gitu ya. Kemudian juga berbagai situs yang memberikan pembelajaran, model pembelajaran gitu ya. Bahkan sekarang dengan kemarin salah satu dari hikmah adanya COVID-19 ya, COVID-19 itu adalah pembelajaran dengan sistem daring ya, atau dalam jaringan atau online. Nah, ini daring ya, suka lupa nih daring dengan luring gitu. Ini online. Jadi online adalah salah satu dari dalam tanda petik itu korban itu perubahan zaman itu sendiri sehingga mau tidak mau kita juga bisa menggunakannya. Nah, berarti dari sini mindset kita dalam belajar itu juga harus dirubah gitu ya. Ya masih banyak sih memang agak-agak sulit ya. Misalnya kemarin ada satu mahasiswa ya, mahasiswi ya yang datang konsultasi setengah jaman gitu ya. Ada 3 sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang intens itu ada 1 orang gitu ya di kelas A2 itu ya. Ya susah Pak kalau mamanya pakai Google Meet, pakai Zoom itu kayaknya nggak yakin gitu ya. Padahal sih ya mau nggak mau sih kita harus dibiasakan, apalagi ini jauh nih ya. Ustaz Ahmad Firdaus, Ustaz Hastiolin dari mana tuh ya, dari Bekasi lah ya. Kemudian tadi ada Ustaz Abi juga dari Cikarang, kan jauh gitu ya. Ke Bogor lumayan juga gitu ya. Ya sekali-kali ketemu ya boleh dan ada manfaatnya gitu ya. Kalau bisa divideokan, kemarin saya lupa tuh nggak divideokan gitu ya. Harusnya divideokan biar nanti bisa buat review atau murojaah ya. Oke, kembali ke tadi. Jadi bahwa media dari teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi media dalam pembelajaran, dalam learning system. Nah, salah satu dari teknologi yang sekarang berkembang itu adalah yang disebut dengan artificial intelligence. Ya, jadi bagaimana menggunakan artificial intelligence ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, mahasiswa semuanya sudah paham apa itu pendidikan agama Islam. Ya, saya sudah ulang-ulang. Jadi pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan agama secara spesifik yang diajarkan di tingkat dasar dan menengah. Ya sebenarnya termasuk juga yang di level tinggi, yaitu di perguruan tinggi ya. Tetapi kita bisa leverage, kita bisa luaskan lagi bahwa semua proses atau semua aktivitas yang di sana mengajarkan Islam itu adalah pendidikan agama Islam, gitu ya. Nah, medianya sangat banyak sekali, makanya kita kemarin dari mulai audio visual, ya, kemudian papan tulis, kemudian buku, kemudian juga proyektor, animasi. Di video saya kemarin juga saya tentang Canva juga sempat buat sekilas, kemudian juga yang saya gunakan ini jadi agar langsung praktek nih ya. Ini saya menggunakan juga Gamma, dari kemarin saya sudah biasa pakai Gamma ya, Made with Gamma.
Gama ya, saya ada orang Indonesia bacanya Gama saja. Baik. Betul, betul. Ya. Oke, pengembangan media belajar pendidikan agama Islam menggunakan artificial intelligence. Jadi yang dipahami lebih dahulu adalah pendidikan agama Islam jelas ya menjadi atau memiliki peran yang penting ya dalam pemahaman keagamaan peserta didik. Ya, nah sementara pengembangan media belajar PAI menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini akan meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran sehingga siswa lebih antusias dan termotivasi untuk belajar. Ya, jadi itu tujuannya kenapa kita harus menggunakan artificial intelligence. Ya, bahkan ke depan jadi dalam buah pasal itu dikatakan ya alimu talamizukum karena murid kalian itu ya dengan atau dengan pemahaman atau dengan pembelajaran yang sifatnya itu futuristik ke depan ya. Jangan kita mengajarkan biasa kata-kata jangan dalam dunia pendidikan, tapi menurut saya boleh ya. Jangan mengajarkan ya anak didik kita dengan sesuatu yang sudah kita pernah diajarkan oleh guru kita. Ya, ini tentu saya tidak secara keseluruhan, tapi beberapa bagian. Ya, artinya kalau kita sebagai guru kemudian cara mengajar kita itu masih sama seperti guru kita dulu gitu ya. Wah, itu mungkin pada beberapa bagian itu tidak mengalami peningkatan. Yalah, kalau saya kan kuliah baik itu S1, S2, S3 itu kayaknya hampir nggak pernah tuh yang pakai online kayak gini gitu ya. Selalu tatap muka dengan Prof. Duhaya, dengan Ketua MUI Jawa Barat itu Prof. Prof. Syafi'i, Prof. Rahmat Syafi'i gitu ya. Selalu langsung gitu. Itu harus talaki gitu ya, harus ketemu langsung ya. Itu sangat bagus, tapi discayakan juga kita ketemu begini kalau sanatnya sudah nyambung insya Allah gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi ini pentingnya ya pendidikan agama Islam menggunakan media teknologi khususnya adalah artificial intelligence. Nah, kemudian kenapa? Karena tantangan dalam pengajaran PA ini di era digital sangat banyak sekali ya. Satu sisi ya bahwa anak-anak kita itu kadang lebih cepat cara berpikirnya, lebih berkembang dalam juga menghadapi dan juga menggunakan teknologi. Ya. Saya kebetulan punya cucu ya, cucu saya baru 1 tahun 4 bulan ya atau 3 bulan gitu ya. Itu ketika megang HP itu udah hafal gitu ya, udah tahu pasti ditaruh di telinga dan mengucapkan apalah, belum bisa ngomong ya, walaupun kita juga sebenarnya ketat tuh untuk penggunaan HP itu hanya suruh megang saja gitu ya, gitu. Tapi kalau kita lihat juga anak-anak yang lain, keponakan dan lain sebagainya ya, keluarga aja lah ya, itu aduh kayaknya udah kalau anaknya dipegang HP-nya kemudian diminta itu nangis langsung gitu karena sudah termasuk juga di beberapa wilayah itu katanya ada salah satunya ada kayak stunting katanya gitu ya. Stunting itu katanya karena orang tuanya itu ngasih HP ke anaknya, jadi anak itu susah makan, malas makan dan sebagainya sehingga sudah kena kecanduan dengan gadget gitu. Ya, nah, gimana caranya? Itu salah satu sebab juga ya agar penggunaan gadget ini, penggunaan dawai ya, penggunaan handphone lah ya, dan yang lainnya itu bisa betul-betul bermanfaat untuk belajar. Ya tidak hanya untuk nonton saja, untuk main game saja, gitu ya. Pengajaran pendidikan agama Islam di era digital, pertama mulai dari aksesibilitas terbatas. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan juga ya, terutama nanti mungkin di beberapa tempat ya. Satu sisi ya tadi dari awal saya katakan sudah maju dan berkembang gitu, sudah maju dan berkembang, anak-anak itu kayaknya sudah punya HP semuanya tuh dari mulai SD tuh ya. Bahkan saya lihat tadi ponakan tetangga itu umur 5 tahun, 4 tahun udah megang HP gitu ya, karena biasanya ibunya itu aduh udahlah daripada ribet gitu, kasih aja suruh nonton anteng tenang gitu ya. Nah tapi memang secara negara berkembang ya termasuk di Indonesia ini kadang aksesibilitas dari itu juga terbatas media itu. Jadi
semua siswa memiliki akses yang memadai ke teknologi digital, ya ini terutama di daerah terpencil, sedangkan sehingga mengakses materi pembelajaran digital menjadi sulit. Ini satu. Nah, di Bogor kayaknya ada Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Pulau Jawa, itu kayaknya mungkin nanti ada beberapa hal, walaupun itu juga sebenarnya kalau menurut saya lebih kepada perspektif ataupun mindset. Ya. Maksud saya adalah begini, misalnya ada mahasiswa yang tidak punya laptop gitu ya, mohon maaf nih ya, ada mahasiswa, bukan jangan mahasiswa di sini lah ya, mahasiswa di tempat lain, saya mengajar juga gitu ya, ada satu mahasiswa yang ada beberapa mahasiswa yang tidak punya laptop gitu ya, tapi padahal data di HP-nya itu banyak gitu ya. Oh, berarti mungkin karena laptop itu dianggap belum prioritas. Padahal nanti kalau mamanya dia jadi mahasiswa, jadi guru, maka laptop itu ya jadi prioritas seharusnya. Ya prioritas di sini laptop, notebook, ya mungkin juga tablet, layar dan sebagainya. Ya, tapi ya memang ada beberapa yang memang boro-boro untuk beli laptop gitu ya. Itu juga ada juga ya. Kemudian yang juga nih guru dan siswa yang masih kurang terampil dalam menggunakan teknologi digital sehingga menghambat dari efektivitas pembelajaran PAI berbasis teknologi ya. Beberapa sekolah, beberapa kampus kemarin sempat sudah menggunakan VR ya, virtual reality. Ya, jadi seperti masuk ke dunia metaverse dan juga model video digital. Ya, mungkin kalau ada yang pernah tahu tentang game online gitu ya. Jadi ketika kita mau berkunjung ke kampus, melakukan misalnya virtual trips gitu ya, itu dengan menggunakan video 4 dimensi itu akan lebih realistis. Ya. Nah, ini bagian juga dari bayangkan saja kalau di mana sudah pakai virtual reality saja gitu, tinggal dipasang, kemudian ya udah dia udah seolah-olah itu ada di depan Ka'bah ya, kemudian dan itu 4 dimensi gitu ya, 4 dimensi sehingga betul-betul kelihatan dengan mata tuh gitu ya, depan Ka'bah, kemudian mungkin ketika dia tawaf, ketika dia syai dan sebagainya, itu tentu akan memudahkan ya, apalagi tadi dalam masalah ibadah ya, ibadah kan misalnya mau mengajarkan sholat ya, kalau zaman dulu ya gampang, berarti gurunya itu sebagai media pembelajaran mengajarkan sholat, ya udah gurunya misalnya mempraktekkan atau mungkin teman-teman itu mempraktekkan gitu ya. Tapi kalau umpamanya ada video 4 dimensi yang kemudian termasuk juga artificial intelligence ini gitu ya, jadi kita bisa melihat langsung tata cara orang sholat itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, semuanya bisa kelihatan dan betul-betul real gitu ya, dan di 4D ya, 4D. Nah, ini sangat mungkin sekali. Ya saya belajar lah, saya juga sama-sama belajar juga gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya masalahnya juga dalam pengembangan ini adalah keterbatasan konten digital PAI. Nah ini berarti nanti ya harus kerjasama ya dengan program studi multimedia ya, IT dan sebagainya untuk bisa mengembangkan konten digital PAI. Ya, nah guru-guru PAI ini ya kayaknya harus sering nih buat video nih ya, buat video ya, buat pokoknya ya yang menjadi media belajar lah anak-anak itu. Jadi ketika dia scroll ke bawah di mau di TikTok, mau di snack video, mau di video reel YouTube dan lain sebagainya, ya minimal dia nemu gitu ya, mewarnai lah kontribusi kita itu di pendidikan agama Islam. Jadi masih terbatasnya konten pembelajaran PAI yang tersedia secara digital ya, sehingga guru kesulitan dalam menemukan sumber belajar yang sesuai. Ya, tadi misalnya saya mau mengajarkan, saya suka sejarah ya, mengajarkan sejarah peradaban Islam. Kemudian sampai materinya itu tentang misalnya peradaban Islam di Turki ya, di Turki Utsmani. Nah, wah saya dulu saya ngajar seperti itu. Wah, kayaknya ada film bagus nih, film Fatih
berapa ya, 1424 gitu ya, 13.424 gitu ya. Nah, saya setelkan lah gitu ya. Nah, tapi ternyata ya kurang sesuai gitu, karena di dalamnya ada adegan juga yang ya kalau menurut saya tidak cocok untuk 12 tahun ke bawah gitu ya. Kalau orang bilang 17 tahun ke bawah gitu ya. Ya kenapa? Di situ kan ada digambarkan siapa raja dari Romawi sana yang apa istilahnya itu dengan selir-selirnya gitu istilahnya gitu. Itu kan nggak bagus, nggak sesuai. Lagian juga itu kan dia film beda, ditujukannya itu di bioskop, bukan untuk di istilahnya di kelas ya. Sama juga ya, misalnya kemarin ya kali misalnya gitu, wah kita setelkan buat anak-anak gitu. Yang nggak cocok lah filmnya, orang bukan untuk pembelajaran filmnya itu ya, filmnya itu hanya untuk bukan hanya ya, filmnya itu utamanya adalah untuk hiburan. Kalaupun ada unsur pendidikan agama itu ya ada ya mungkin berapa persen gitu kan ya, sehingga ketika disetelkan di sekolah gitu ya nggak cocok juga. Atau mungkin sebelumnya dulu ingat ya, ketika saya ngajar di MI dengan MTS juga, itu tahun sekitar 2008-an ya, itu yang muncul video siksa kubur itu yang apa 3D itu ya. Itu kan kalau disetelkan anak-anak sih ini aja nyetel gitu, kayaknya nggak cocok gitu, nggak cocok karena tidak seperti itu sebenarnya gitu ya. Jadi harus dibimbingan orang tua, biasanya seperti itu ya. Jadi ini tantangan. Jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana mengembangkan ya model pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan artificial intelligence, ternyata ya tantangannya khususnya di Indonesia dan di negara. Jadi kalau dari analisis saya itu adalah yang ketiga, yaitu keterbatasan dari pendidikan agama Islam. Nah, kemudian bagaimana nih sebenarnya potensi dari artificial intelligence ya dalam pengembangan media belajar PAI ya. Kita pahami ya, saya pikir semuanya juga sudah paham artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan di mana sistem komputer dia akan berpikir seperti manusia, bisa menjawab, punya perasaan. Sampai punya perasaan ya, kemudian juga dia punya ideologi juga ya. Kalau punya ideologi ya silakan aja buka ChatGPT, kemudian kita tanyakan hal-hal yang terkait dengan agama Islam misalnya, ya dia pasti jawabannya itu akan berbeda gitu ya, karena dia selalu menjawab. Misalnya saya pernah membuat sebuah chat gitu ya, prompt gitu ya di ChatGPT itu, saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada gitu ya, ya maka mengatakan maaf, saya adalah artificial intelligence, jadi saya tidak boleh menggunakan atau meyakini salah satu dari agama. Berarti kan dia punya agama tuh ya, agama itu ya tidak percaya dengan agama karena tergantung yang bikinnya gitu ya. Nah itu ya, itu jadi tetap ya, walaupun mereka itu tetap punya ideologi, punya keyakinan, punya agama. Jadi bagaimana sebenarnya potensinya ini ya, bahwa artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan di mana ya hampir bisa diterapkan dalam berbagai kehidupan ya saat ini. Ya saat ini ya sangat-sangat banyak sekali gitu ya, bukan kalau kita spesifik dalam pendidikan agama Islam ya akan sangat banyak sekali ya, dalam hal ibadah ya, dalam hal muamalah gitu ya, kemudian juga dalam hal syariat pun nanti akan terlihat banyak sekali ya. Nah jadi artificial intelligence ini dia menawarkan ya potensi dalam pengembangan media belajar ya untuk pendidikan agama Islam ya, sehingga AI ya dimanfaatkan untuk menciptakan konten atau membuat lah ya, konten belajar aktif, kemudian adaptif dan personalisasi. Ya, jadi interaktif kan ini game-game yang bagus ya, game maksudnya bukan game online, game-game pembelajarannya bagus, sangat banyak. Saya ingat sekali tuh anak saya dulu waktu SMP ya, dari SD ya, SD SMP masih pakai PC itu pakai satu aplikasi yang namanya Smart atau Akal, mungkin ada yang ingat kali dulu tuh ya, itu ada bahasa Inggris, kemudian science gitu ya, yang Islam juga ada, yang agama Islam juga ada tuh ya. Jadi
sangat senang sekali. Waktu itu dia masih menggunakan mouse ya, pakai mouse tinggal klik gitu, itu akan sangat mudah. Nah sekarang dengan voice comment ya, dengan komentar dengan kita memerintah dengan suara ya, bahkan ada yang tahu Ibu Bapak sekalian ya, kecanggihan dari ChatGPT yang versi 4.0 itu sudah bisa menjadi teman bicara kita. Nah, nanti boleh coba deh. Di HP bahkan itu ya. Jadi teman bicara kita misalnya di ChatGPT itu kita bilang tolong ya perankan Anda sebagai seorang guru PAI ya, kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya tentang misalnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah akhlak gitu ya. Nah, maka dia akan ngomong tuh cara dia menjadi guru, atau mungkin suruh mewawancarai kita. Anda menjadi seorang pewawancara di mana saya akan melamar pekerjaan sebagai guru PAI. Nah, dia langsung ngomong tuh, langsung bertanya dan menggunakan bahasa. Kayaknya justru kalau dalam konteks Indonesia ini kayaknya paling banyak orang pakai lisan, bukan pakai tulisan gitu ya. Nanti boleh dicoba tuh ya. Nah, jadi interaktif, kemudian adaptif dan personalisasi. Hanya khawatir gitu ya, penggunaan AI ini banyak suara saya ini bisa di cloning menjadi artificial intelligence dan ngomong apa saja. Kemudian video dengan penggunaan facecap gitu ya. Jadi wajah atau muka itu dengan mudah bisa diganti. Ya, badannya diganti, wajahnya orang lain. Gerakan juga sangat mungkin, kita foto biasa kemudian diganti dengan kita menari misalnya gitu ya, joget gitu, itu udah sangat mudah sekali gitu. Gimana nih kalau nggak ini? Nah, tadi yang saya maksud adalah ketika anak kita atau siswa-siswa kita, peserta didik kita sudah mampu mengakses ChatGPT ya, kemudian dia akan bertanya banyak hal. Wah, ini bahaya sekali, apalagi kalau yang ditanyakan itu adalah masalah agama. Ya, dan saya yakin ya sudah 80% saya mungkin gitu ya, prediksi 80% itu anak-anak SD sama SMP, SMA, mereka sudah bisa mengakses AI ini ya, artificial intelligence. Udah banyak banget lah ya. Nah, seperti itu. Jadi ini perlu hati-hati. Padahal kalau kita bisa menggunakan dengan baik, itu akan menjadi media pembelajaran yang interaktif, adaptif, dan juga personalisasi. Nah, berikutnya, jadi dengan adanya artificial intelligence ini, media belajar PAI dapat menyesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan individual siswa. Ya, nah ada di Bali, kemudian di Indonesia, ada di Jakarta juga sekolah yang betul-betul full online itu untuk SD. Ibu dan Bapak bayangkan, ya teman-teman semua bayangkan, SD, ya anak SD itu datang sekolah, tetapi dia online full. Nah, ya, bayangkan gimana? Ya, menurut kita mungkin dengan persepsi kita itu kayaknya nggak efektif gitu ya. Tapi ya dengan perkembangan anak-anak yang berbeda dengan masa kita, itu tentu akan mengalami perubahan. Ada beberapa pendapat dari orang tua mengatakan, ya saya sengaja memasukkan anak yang di sekolah ini, ya sekolah full online untuk SD. Kenapa? Karena agar anak-anak saya itu terjaga dari sisi pergaulannya. Ya, terkait dengan jiwa sosial, saya bisa ada keluarga besar, ada juga tetangga yang kita bisa istilahnya itu mengatur ataupun juga memprotek lah anak lah gitu ya. Ya walaupun nggak overprotective juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya pilihan gitu. Tapi saya yakin bahwa penggunaan artificial intelligence ini akan mestinya bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Jadi jelas AI ini akan membantu dalam menganalisis data pembelajaran dan memberikan umpan balik yang tepat. Nah, saya yakin nih mungkin ya kalau saya dulu ketika menjadi guru itu kadang agak-agak enak banget ya ketika ada anak-anak yang mencontek gitu ya. Nah, sekarang dengan ngisi soalnya pakai, mungkin ke depan itu pakai tablet, pakai tab, pakai gadget ya, sehingga kita juga dengan mudah mengerti, oh ini nyontek ke orang lain, oh ini apa sebagainya, itu akan terlihat jelas, terutama nanti dengan
kalau di mahasiswa itu dosen itu kan udah puluhan tahun ngajar gitu ya, sehingga kemudian ya tahu lah gitu ya kemampuan dari mahasiswa itu kelihatan gitu, apalagi nanti kalau dilihat dari sisi penulisan skripsi ataupun tesisnya ya. Habis Nikmah juga, saya kalau dihitung itu sudah ngajar dari 2007 gitu ya. Dari 2007 kalau ngajar SD, SMI, MTS Alia itu 2002 ya, 2002. Nah, sekarang 2007 jadi di dosen. Jadi tahu persis lah apa bagaimana model dari mahasiswa gitu ya. Nah, baik. Nah, ini adalah potensinya. Jadi potensi menurut saya itu sangat luar biasa untuk pengembangan ke depan. Jadi mau tidak mau, ya sekarang itu kita harus belajar jangan sampai didahului oleh anak-anak kita, karena artificial intelligence itu jelas ya, kalau dia bisa jadi lebih pintar dari guru yang pintar, ya. Tetapi kemudian kalau guru yang lebih pintar lagi, dia akan lebih banyak belajar lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian hal yang paling penting adalah tentang bagaimana sebenarnya konsep dasar dari artificial intelligence ini. Ya, khususnya untuk pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, jadi dipahami dulu tentang pemahaman terhadap AI. Kayaknya AI aja gitu, tapi kayaknya nggak biasa ya, mungkin karena juga kebawa ke ini kali ya, lidah buaya ya. Enggak lah, jadi biasa ngomong AI gitu ya, ya nggak bagus sih sebenarnya, kita cinta Indonesia ya, AI gitu ya, AI ya, PAI ya, PAI. Baik, jadi pemahaman AI ini, artificial intelligence ini adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mesin ya dapat membantu menyelesaikan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Ya, kita bayangkan ya dengan artificial intelligence apa yang nggak bisa dijawab. Kayaknya mungkin boleh saya udah coba berkali-kali berbagai hal gitu ya. Tadi pengecualiannya dalam masalah agama gitu ya. Kalau anak-anak itu PR, aduh kayaknya udah nggak efektif tuh kalau menurut saya. Tapi nanti boleh diskusi lah ya. Tidak efektif memberikan PR pekerjaan rumah gitu ya. Apalagi kalau di rumahnya itu tersedia tadi fasilitas nanti kita boleh coba lah ya, coba nanti boleh tanya nih Ibu Bapak sekalian mau share, atau mungkin nanti Pak Hasbiala atau yang lainnya yang buka ChatGPT itu bisa buka, mau nanya apa coba, termasuk juga di Gemini. Kalau di Gemini tadi itu Bard AI. Bard itu adalah keluaran dari Microsoft atau Google ya. Oke ya, kemudian kalau ChatGPT dia independen di Google malah ya, jadi dia akan lebih banyak data yang disimpan sehingga semua data mau tanya apa saja gitu ya, itu dengan mudah kita bisa ini kan. Termasuk juga kalau saya senang di Image Bing, kalau Image Bing itu biasa digunakan untuk menggambar ya, menggambar dengan mau gambar apa saja ya, tapi biasanya ada beberapa batasan, terutama hal-hal yang sensitif itu kalau di Bing yang image itu dia nggak boleh ya, ada mengandung unsur kata-kata misalnya yang tidak senonoh, itu dia biasanya langsung memprotek, nggak boleh ya. Jadi pertama pemahaman AI itu dulu. Jadi AI itu adalah kecerdasan mesin yang digunakan untuk solver. Dia akan menjawab semua pembahasan, semua saya buat, termasuk ini sebenarnya sih, PowerPoint ini kan tadi di Made with Gamma. Saya membuat sebuah soal tentang istilahnya itu apa, soal Olimpiade Ekonomi Syariah di salah satu kampus besar di Jakarta, itu dengan pakai AI itu cuman hitungan ya detik atau menit lah ya, sekitar 3-5 menit. Saya tulis promptnya adalah tuliskan ya 30 soal ya dengan jawaban pilihan ganda ya mengenai ekonomi dan bisnis syariah ya, disertai dengan jawabannya. Nah, langsung dia klik ke bawah, langsung 30 keluar. Saya tulis lagi yang berikutnya, buatkan lagi soal yang lebih sulit ya, dia tulis lagi. Bayangkan gitu, makanya dengan nulis buku, nulis artikel itu kemarin masuk S2 juga, dia tuh bikin buku itu cuma ya 24 jam ya, mungkin kayak itu. Nah,
Cuman memang perlu adanya modifikasi dalam artian itu penguatan dari kita. Tadi misalnya ketika saya membuat soal yang nggak kemudian langsung dikasih panitia gitu, saya baca dulu ini bener apa enggak gitu, kemudian mungkin diedit sedikit ya. Nah seperti itu. Jadi fungsi dari manusia ini masih tetap ada gitu ya. Oke, pemahaman yang kedua adalah manfaat AI untuk mempelajari PAI. Jadi artificial intelligence ini dia dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan personalized seperti chatbot ya. Chatbot juga dapat memberikan umpan balik dan juga bimbingan individual kepada peserta didik. Chatbot itu dia di para pemain game player, game online itu dia jadi untuk ngobrol gitu ya. Padahal di situ dia bisa buat sama juga membuat banyak sekali jawaban ketika kita mau membuat sebuah pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan kemarin yang pelatihan terbaru itu yang pakai Genie AI, dia sayangnya masih pakai bahasa Inggris, itu sudah bisa membuat citasi. Tapi di site.ai itu juga kita bisa buat citasi ya. Jadi teman-teman semuanya kalau sudah pakai itu bikin makalah itu, aduh, udah nggak ada alasan. Nah, kemudian ya semuanya sebenarnya berasal dari algoritma ya. Jadi algoritma belajar AI di mana algoritma machine learning dan natural language processing ya. Ini digunakan untuk menganalisis data pembelajaran, mengidentifikasi pola, memberikan rekomendasi atau juga saran pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta masing-masing. Ya. Jadi apakah guru itu akan digantikan oleh AI? Ya tunggu waktunya saja. Ya, kalau pendapat saya hanya guru yang memiliki memiliki skill ya, keterampilan untuk terus maju dan berkembang, untuk terus belajar, itulah guru yang tidak bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau guru yang hanya ngambil dari buku, guru yang hanya ngambil dari istilahnya itu sumber-sumber yang mungkin masih dipertanyakan, nah itu yang akan tergilas oleh zaman. Nah, jadi gimana nih integrasi AI dalam pembelajaran PAI? Jadi integrasinya itu adalah mencakup pengembangan konten digital. Jadi pengembangan konten digital itu kan banyak sekali ya, yang interaktif, sistem umpan balik otomatis, dan juga alat bantu virtual yang mendukung belajar mengajar yang lebih efektif dan menarik. Gitu ya. Nah, ini mungkin kita itu masih bentuknya itu begini, masih gambar 2 dimensi ya. Kalau pakai Zoom itu dia sudah bisa kayak kita tuh kayak duduk di bangku masing-masing ya, kemudian juga dengan backgroundnya gitu ya. Backgroundnya ini kan nggak ada, depan belakang saya kosong gitu ya. Itu tapi masih belum canggih ya. Yang canggihnya ke depan itu dengan model kemarin itu ya Microsoft Teams itu ya. Microsoft Teams itu sudah, jadi kita tuh betul-betul kayak dalam satu ruangan dan koneksi komunikasi itu berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kelihatan nih yang bari gogoleran gitu ya, terus sambil ngopi, gak apa-apa gitu. Jadi kalau ini masih ya kita masih dalam proses pengembangan. Jadi penting sekali ya untuk penggunaan artificial intelligence dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian gimana nih cara merancangnya, perancangan media belajar PAI berbasis artificial intelligence. Ya, pertama tentu saja ya lihat kebutuhannya gitu ya, lihat kebutuhannya, analisis kebutuhan, artinya identifikasi pembelajaran PAI, ya tujuan instruksional dan karakteristik dengan media belajar PAI. Ya kan ya. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Ya, misalnya yang paling gampang tadi pakai ChatGPT atau Genie.ai. Ya, atau mungkin pakai chatbot, bots misalnya gitu ya. Atau mungkin pakai Bing atau mungkin juga Bard atau Gemini. Bard itu sekarang jadi Gemini ya. Gemini gitu. Jadi siswa diajarkan di sana, tapi nanti perintahkan juga untuk menganalisisnya. Ya, saya yakin kayaknya kalau siswa SMP SMA terutama mereka sudah punya HP, yang SD juga rata-rata sudah punya ya. Nah, ini juga mungkin ada sedikit ya agak sedikit problematis ya ketika anak itu kan sebagian itu nggak boleh bawa HP ke kelas ya, ke kelas gitu ya. Kalau saya sih karena di mahasiswa justru ya nggak bisa dilarang gitu. Akhirnya ya udah berarti kita gunakan HP-nya itu untuk belajar. Oke, sekarang silahkan buka HP-nya. Ya, kemudian buka Chrome misalnya gitu ya, buka search engine, kemudian cari ini.
Gitu ya. Karena kadang ada nih ya, maksudnya yang kita ngajar gitu orang masih mau buka HP, buka mungkin game online atau apa gitu ya. Mending kita manfaatkan gitu ya. Kita manfaatkan penggunaan gadgetnya itu. Ya kalau di SMP di beberapa sekolah sih masih nggak dilarang ya. Jadi nggak boleh dikeluarkan. Tapi kadang saya wawancara ada juga yang suka sembunyi-sembunyi atau apa gitu ya. Nah ini perlu ya diarahkan saya itu ya. Kemudian jadi itu adalah analisis kebetulan. Jadi saya mau ngajar misalnya fikih gitu ya. Kemudian saya mengajarkan tentang wudhu. Gimana caranya nih? Gitu ya. Gimana caranya? Nah, kalau menurut saya menarik sekali ketika mereka misalnya nih ya, siswa itu peserta didik itu sudah bisa mengakses AI itu. Ya mereka boleh mengakses, kemudian masing-masing mungkin dengan AI yang berbeda, kemudian kita bisa diskusikan. Kalau SD udah bisa diskusi belum ya? Ya belum semuanya lah ya. Nah, belum semua, tapi kalau menurut saya sih saya yakin sekarang udah mulai dilatih juga ya, SMP SMA sudah tuh, apalagi SMA gitu ya. Nah kemudian langkah yang kedua adalah pemilihan teknologi AI. Jadi teknologi artificial intelligence ini kan yang paling sesuai itu harus dipilih ya. Ada virtual assistant. Intinya tadi kan media belajar itu agar peserta didik itu menikmati proses pembelajaran dan tujuannya tercapai gitu. Jadi apa nih yang paling mudah diakses, kemudian yang bagus dan juga memang powerful lah bahasanya gitu ya. Jadi perlu dipilih juga. Kita mau pakai yang mana nih gitu ya. Itu penting tuh. Apalagi misalnya kalau dulu saya sempat ngajar bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Waktu itu kebetulan, tapi sebenarnya yang lain juga bisa sebenarnya sih. Di PAI juga sangat mungkin sekali gitu ya. Misalnya mereka saya suruh jadi sekarang anak-anak ini ya drama ya gitu ya. Kemudian ini jadi kayak pembaca berita gitu ya. Saya ingat sekali itu mereka sangat antusias dan sangat senang sekali. Padahal di konten baca beritanya itu adalah sebenarnya itu adalah PAI gitu ya, PAI. Nah itu jadi menarik kalau menurut saya itu ya. Tapi tadi memang lihat dari sisi gimana nih sekolahnya gitu ya. Apakah mereka sudah bisa menerapkannya atau mungkin gitu ya. Oke, nah jadi lebih sebenarnya kepada keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya tadi ceramah terus gitu ya. Seperti itu. PAI yang menarik, yang mudah dipahami dan dapat disampaikan secara efektif melalui media AI itu sendiri. Ya, jadi ini yang sama dengan animasi, dengan video dan sebagainya. Bedanya kalau AI itu kan dia bisa jawab tuh, bisa berkomunikasi dialog dua arah gitu ya. Nah, itu bedanya itu. Kalau animasi kita buat sendiri. Jadi kalau ini enggak gitu ya. Bahkan ya tadi mulai dari teknologi tulisan, komunikasi dengan tulisan, ya kemudian komunikasi dengan lisan, kemudian dengan audio visual gitu ya, yaitu sudah sangat mungkin sekali menggunakan AI itu sendiri atau artificial intelligence. Oke, nah implementasi media belajar PAI berbasis artificial intelligence, artinya kalau kita ingin mengajar menggunakan AI, yang paling simpel misalnya, pertama tentu saja kita harus pahami dari integrasi AI, dan menggabungkan teknologi AI ke dalam platform pembelajaran PAI. Dan ini biasanya ya selalunya dia itu adalah ada di RPP ya, kalau di kampus itu RPS ya, di RPP. Jadi ini keren banget nih gurunya nih, di RPP saya sudah menggunakan AI misalnya gitu ya. Jangan kan itu ya Ibu Bapak sekalian, kalau mungkin nggak ada waktu, males atau bikin RPP, tinggal nyuruh ChatGPT buatkan RPP mata pelajaran fikih untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah beserta referensi dan sebagainya. Itu dia akan buatkan itu ya. Dan boleh dicoba nanti ya. Oke, kemudian personalisasi konten, maknanya menyesuaikan materi ajar berdasarkan kebutuhan dan juga preferensi dari siswa. Ya, sangat mungkin sekali ya. ChatGPT saya coba pakai bahasa Sunda, dia bisa pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Jawa bisa juga. Waktu pas saya bahasa Sunda biasa gitu, nyarios Sunda biasa, mangga, akang gitu. Ya kan, diskusi, bahkan ya ada salah satu dosen kita juga iya,
masalah agama ya. Tapi misalnya misalnya tentang Tuhan, Anda percaya, masa nggak percaya sama Tuhan? Tuhan itu kan ada, dia menjawab lagi, ini lagi dibantah lagi. Tapi biasanya isu-isu yang bukan ini sih, tentang misalnya isu-isu tentang LGBT misalnya gitu kan ya. Dia nanya, bagaimana pendapat Anda tentang LGBT? Ya saya mesin, kata itu, saya nggak bisa jawab, itu terserah masing-masing. Terus berdasarkan survei ini sih dia bukan penyakit. Kita jawab, kata siapa bukan penyakit, jelas kok itu dalam Islam kan begini. Dia jawab, itu kan kepercayaan Anda gitu. Dan seterusnya, jadi teman diskusi. Dan lagi-lagi tadi saya katakan itu bukan hanya tulisan, sekarang itu sudah bisa ngomong gitu ya. Jadi mungkin kalau yang lagi boring, lagi enggak ini, coba diskusi dengan mesin gitu ya, sampai di mana sih ininya gitu ya. Itu jadi ya, dalam tanda petik itu orang ngomong sendiri sama mesin, tapi memang dia bisa ngomong, bisa dialog, bisa bicara dan respon dengan kita gitu ya, sangat responsif gitu ya. Kemudian juga ada umpan balik cerdas, di mana memberikan evaluasi dan saran belajar yang disesuaikan dengan kemajuan siswa ya. Kayaknya kalau di perguruan tinggi sekarang hampir semua, termasuk juga di Siti Fala ini, insya Allah kita semester depan itu sudah menggunakan e-kampus, di mana proses pembelajaran menggunakan aplikasi ya. Jadi semua nilai, kemudian juga daftar ya, termasuk kita kan sekarang kan ini ya, hadirnya daftar itu pakai Google Classroom gitu ya. Itu kan kelihatan tuh yang hadir nggak hadir, ya udah mesin aja yang ngatur gitu kan ya. Oke ya, sehingga tahap implementasi media pembelajaran PAI berbasis artificial intelligence itu meliputi integrasi teknologi ya, atau integrasi teknologi kecerdasan buatan ke dalam platform pembelajaran, meliputi penyediaan konten yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa ya, serta pengembangan sistem umpan balik pintar yang memberikan evaluasi dan saran belajar secara personal. Ya, tadi ya kita mau lihat nih, nanti boleh nih ya, kalau nggak pakai suara boleh pakai tulisan, coba mau nanya apa nanti kita bisa praktekkan ya. Ini adalah implementasinya. Berikutnya evaluasi. Ini kan ya, tadi selain juga sudah dilaksanakan kan evaluasi. Jadi ada AI berbasis artificial intelligence. Yang pertama bahwa kalau kita sudah itu, maka perlu dilakukan evaluasi ya, kira-kira anak-anak ini seneng nggak, mereka happy nggak gitu ya, kemudian tujuan pelajaran sampai atau tidak sih. Nah ini sebenarnya kalau evaluasi itu hampir semua di media pembelajaran ya, misalnya tadi penggunaan proyektor dalam pembelajaran PAI ya, kelihatan tuh ketika pakai proyektor ternyata waktunya ini kayaknya menyita waktu sekali gitu ya. Kadang mungkin ada beberapa sekolah yang proyektor itu harus dibawa-bawa gitu ya, diangkat dulu, ngambil dulu di kantor gitu ya. Kemudian pas masang kabelnya, kadang laptopnya itu kadang suka, koneknya itu suka lama, kemudian juga nyetelnya juga gitu ya, kemudian juga ruangannya nggak sesuai dengan pencahayaannya gitu ya, belum lagi nanti suaranya juga gitu ya. Nah itu berarti perlu ada evaluasi gitu ya. Nah di artificial intelligence itu juga sama, jadi evaluasi harus komprehensif yang menilai tentang efektivitas dari belajar. Sama kayak ini efektif nggak sih gitu ya, nggak semuanya bisa yang kita, sehingga nanti dampaknya, tujuannya kan peningkatan pemahaman dan juga motivasi belajar peserta didik itu dia akan naik. Nah biasanya kalau kita mau lihat dari evaluasi itu, pertama kita bisa lihat dari sisi kualitas kontennya. Nah, jadi kualitas ini kontennya sesuai nggak sih dengan usia peserta didik ya, kemudian juga kemudahan penggunaannya. Tadi kayaknya agak ribet deh internetnya apanya gitu ya. Itu juga tingkat interaktivitas, ini kayaknya interaktifnya tadi cuma pakai tulisan, kayaknya nggak semua orang suka nih, ganti nih pakai yang suara gitu ya. Kemudian dampak pemahaman dan motivasi, nanti berarti ini sama lah dengan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Jadi sebelum menggunakan AI di pretest dulu, mereka kayak gimana pemahamannya, tapi kemudian setelah menggunakan AI kemudian dievaluasi lagi ya, buat kuesioner atau ditanya sudah tetap cepat paham nggak, gitu ya. Nah itu kalau manasik umroh dengan haji misalnya, atau mungkin sejarah peradaban gitu ya.
Jadi kalau dulu itu imajinasinya kita itu Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kita bayangkan mungkin kayak dari Bandung ke Jakarta kali gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat bukan filmnya, filmnya juga boleh, tapi kalau kita lihat map-nya, ngelihat 3D-nya, ngelihat proses berangkatnya, itu kayaknya keren tuh ya. Kalau dulu saya sempat punya ide pengembangan game online menggunakan atau pengembangan game online berbasis hadis, misalnya hadis ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajiduhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Wa'lam dan seterusnya, banyak sekali itu ya. Nah, saya baru kepikiran juga membuat game online berbasis sirah perang. Macet. Gitu. Itu banyak sekali. Oke. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa media belajar PAI, oke, mohon maaf agak ganggu sedikit sinyalnya nih ya. Oke, hasil evaluasi menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis artifisial penting seperti kualitas konten, kemudahan penggunaan, tingkat interaktivitas, serta dampaknya terhadap pemahaman dan juga motivasi belajar siswa atau peserta didik ya. Jadi nanti perlu ada evaluasinya. Nah, manfaat penggunaan media belajar PAI bersertifikat ini sudah sangat banyak sekali. Tadi ya sudah saya jelaskan, mulai dari personalisasi pengalaman belajar mengajar, efisiensi dan skalabilitas, kemudian juga umpan balik interaktif, sampai pada inovasi metode pembelajaran. Ya, jadi gimana kontennya itu dalam konten dan media pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan individual siswa serta tadi keterlibatan dan pemahaman mereka. Nah, itu penting tuh ya. Kemudian juga menjangkau lebih banyak siswa secara efisien tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Jadi learning atau mungkin sebenarnya student center learning gitu ya. Umpan balik juga sama, ini saya kalau belajar seperti ini namanya itu teacher or lecture student learning ya. Jadi kalau itu student center learning, ini lecture center learning. Jadi belajar sendiri. Tapi nanti kita gantian ya, dikit lagi ya. Nah, tantangannya hampir terakhir nih. Jadi tantangan dan kendala dalam pengembangan media belajar berbasis artificial intelligence. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi. Ya, ini saya ngomong-ngomong tentang artificial intelligence saja, ini kayaknya udah mati 2 kali nih ya, jaringan internet saya nih ya. Kayaknya mungkin itu pakai Starlink kali ya. Enggak promosi ya. Jadi teknologi, jadi ininya lah ya, jadi infrastruktur teknologi kita nih yang masih kurang ya, terutama negara berkembang ya. Ya beberapa lah ya, kalau kita bandingkan misalnya tetangga kita dengan Singapura gitu ya, walaupun sama-sama 100 Mbps tapi ya berbeda gitu ya, beda sekali. Jadi jelas diperlukan ada infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengembangkan dan menerapkan media belajar PAI berbasis AI ya, perangkat perangkatnya, softwarenya, dan juga ketersediaan data. Walaupun orang beli beras gitu ya, pemakanan gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting. Tantangan pertama jadi infrastruktur teknologi pendidikannya. Jadi harus jelas. Yang kedua adalah regulasi dan kebijakan. Maksudnya pengembangan dari media belajar PAI berbasis artificial intelligence itu harus memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, kemudian juga kebijakan terkait ya, terutama nanti privasi data, kemudian juga keamanan informasi dan etika penggunaan AI. Ya, jadi ini teknologi ini kan agak-agak ya seperti pedang bermata dua ya. Satu sisi positif bisa digunakan, tapi negatifnya juga banyak juga. Dan tantangan yang terbesar tentu saja dalam beberapa riset itu adalah
kompetensi dari SDM. Ya, dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang artificial intelligence, pengembangan konten digital, dan desain pembelajaran untuk merancang media belajar PAI yang efektif menggunakan artificial intelligence. Ya, tadi yang simpel-simpel saja lah ya, kita lihat nanti penggunaannya ya, termasuk dalam membuat berbagai ya mungkin tugas kuliah atau mungkin tugas guru dan lain sebagainya ya. Last terakhir dari saya ini terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi bahwa pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis artificial intelligence telah menunjukkan potensi yang sangat besar ya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan siswa di era digital. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa penggunaan dari artificial intelligence itu menjadi sebuah keniscayaan di tengah perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang cukup cepat ini, ya, di mana ya perkembangannya cukup sangat cepat tadi kemudian juga digunakan. Ya, kemudian diadopsi lah ya bahasanya itu oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat dewasa ya, tetapi juga anak-anak ya, siswa tingkat MTS, tingkat SD, MI, MTS, SMP, aliyah, SMA, SMK itu sudah sangat terbiasa banget. Itu lebih pintar dari kita dalam penggunaan teknologi. Jadi saya ngasih PR ke anak-anak gitu ya, tanpa adanya AI gitu ya, mereka tuh sangat mudah sekali, hitungan menit itu sudah bisa jawab gitu ya, sudah bisa jawab. Dan nanti kita akan lihat contohnya nih. Jadi ibu-ibu sekalian nanti boleh tulis di chat room tentang pertanyaan apa yang mungkin sulit untuk dan kita coba jawab menggunakan chat GPT. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjut ke sesi diskusi ya.